Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Liza Hanafi yang kali ini akan membawakan materi geografi dari modul 6 unit 1 yang membahas tentang kenali wilayah Indonesia. Masuk ke pembahasan materi yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara tiga daerah waktu. Pada tahun 1878, Sir Sandford Fleming dari Kanada mencanangkan sistem zona waktu sebagai patokan pembagian waktu dunia dengan mengusulkan waktu dunia dibagi menjadi 24 zona waktu berdasarkan lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya sebesar 360 derajat. Sehingga ditetapkan bahwa setiap 15 derajat dari garis bujur memiliki selisih waktu 1 jam rotasi bumi. Teori ini ditetapkan secara resmi pada tahun 1884 dengan menentukan Greenwich di Inggris sebagai lokasi titik pangkal 0 derajat. Indonesia berdasarkan letak astronomisnya berada pada 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Yang mana pada hal ini panjang garis bujurnya yaitu 46 derajat, yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu jika dihitung dari 15 derajat bujurnya. Adapun perbedaan waktu tersebut dibagi menjadi WIB atau Waktu Indonesia Bagian Barat, WIT atau Waktu Indonesia Bagian Tengah, dan WIT atau Waktu Indonesia Bagian Timur. Untuk WIB sendiri memiliki waktu 7 jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time atau GMT. WITA memiliki waktu 8 jam lebih awal dari GMT dan WIT yang memiliki waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Adapun wilayah-wilayah yang terbagi dalam WIB yaitu Jawa serta Madura, Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, waktu Indonesia bagian tengah yaitu Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir ada waktu Indonesia bagian barat yaitu wilayahnya Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya yaitu hal yang menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang pertama, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari letak lintang yang berada antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, wilayah Indonesia dilalui oleh pergerakan matahari ke garis balik selatan dan utara, yang berakibat adanya perubahan angin muson. Dari kondisi geografis Indonesia yang demikian, mengakibatkan terjadinya perubahan musim penghujan dan kemarau. Selanjutnya, pergantian musim penghujan dan kemarau di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan angin muson serta kandungan uap air yang dibawa oleh angin tersebut yang melintas di wilayah Indonesia. Pada tanggal 22 Maret sampai 22 September, matahari berada di belahan bumi utara, yang pada saat itu belahan bumi utara udaranya panas sehingga memiliki tekanan yang minimum. Sedangkan belahan bumi selatan udaranya dingin maka tekanannya maksimum. Akibatnya bulan tersebut udara bergerak dari selatan ke utara. Dari selatan ke utara. Di wilayah Indonesia bertiup angin muson timur yang berasal dari benua Australia atau belahan bumi bagian selatan dan benua Asia ke benua Asia atau belahan bumi bagian utara. Angin muson timur yang bergerak dari Australia melintasi padang gurun yang kering dan panas sehingga sedikit membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Pada tanggal 24 September hingga 20 Maret, matahari berada di belahan bumi bagian selatan. Pada saat itu belahan bumi bagian selatan udaranya panas dan tekanannya minimum, sedangkan belahan bumi bagian utara dingin, maka tekanannya maksimum. Akibatnya pada bulan tersebut, udara bergerak dari utara ke selatan. Di wilayah Indonesia bertiup angin muson barat yang berasal dari benua Asia atau belahan bumi bagian utara dan menuju ke benua Australia, yaitu belahan bumi bagian selatan. Angin muson barat yang bergerak dari Asia melintasi lautan dengan udara yang basah dan membawa banyak uap air,
sehingga Indonesia mengalami musim penghujan. Materi terakhir yang akan saya bawakan yaitu pembagian wilayah Indonesia berdasarkan batuan antar benua. Berdasarkan keadaan batuannya, wilayah kepulauan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 daerah asal batuan, yaitu wilayah dangkalan Sunda, wilayah dangkalan Sahul, dan wilayah dangkalan Sunda dan Sahul. Dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul terjadi ketika zaman glasial. Mencairnya es yang ada di kutub utara dan selatan mengakibatkan naiknya permukaan air laut, sehingga daratan yang rendah akan tergenang air dan berubah menjadi laut dangkal. Di antaranya adalah wilayah Indonesia. Wilayah dangkalan Sunda berada di Indonesia bagian barat. Dulunya merupakan bagian dari benua Asia dan wilayah dangkal Sahul berada di bagian Indonesia Timur, dulunya merupakan bagian dari benua Australia. Wilayah ini merupakan dan selanjutnya ada wilayah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul yang berada di antara di tengah wilayah Indonesia yang dulunya merupakan pulau yang terpisah dari benua Asia maupun benua Australia. Wilayah antara ini merupakan wilayah peralihan dari benua Asia dan Australia yang disebut dengan daerah Wallace. Wilayah barat atau dangkalan Sunda memiliki keanekaragaman hayati yang mirip dengan benua Asia, sedangkan keanekaragaman flora di bagian Indonesia Timur yang berada di dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Sedangkan di wilayah yang tengah yang disebut wilayah peralihan atau daerah Wallace memiliki flora dan fauna yang khas, tidak sama dengan Asia maupun Australia. Dilihat dari jalur pegunungan yang ada, wilayah Indonesia merupakan pertemuan antara dua rangkaian pegunungan muda yang masih aktif. Pegunungan di Indonesia bagian barat merupakan bagian dari rangkaian pegunungan sirkum Mediterania, sedangkan pegunungan Indonesia bagian timur merupakan bagian dari rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Perlu Anda ketahui, negara Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia. Gunung api yang masih aktif paling banyak yaitu sejumlah 127 gunung. Kondisi geologis Indonesia yang memiliki banyak gunung ini memiliki dampak positif maupun negatif. Selain menyebabkan tanah di Indonesia memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, hal ini juga menyebabkan sering terjadinya bencana alam yang disebabkan dari peristiwa vulkanik seperti gempa bumi dan gunung meletus. Keadaan geologis negara kita selanjutnya adalah negara Indonesia yang merupakan pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng benua Australia atau lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia merupakan bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lapisan pantai Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertabrakan dengan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di daerah Maluku dan Papua. Di daerah pertemuan lempeng ini seperti Maluku, Papua, pantai selatan Jawa, dan Nusa Tenggara, pantai barat Sumatera sering terjadi gempa tektonik. Apabila gempa itu terjadi di dasar laut, dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Namun demikian juga menguntungkan bagi Indonesia karena dengan banyaknya terbentuknya sedimentary basin atau cekungan sedimen, terbentuklah batuan induk maupun batuan reservoir hidrokarbon yang menyimpan kandungan minyak bumi dan di dalamnya. Secara keseluruhan, pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi tanah dan penampakan alam lainnya adalah sebagai berikut. 1. Karena dilalui dengan rangkaian pegunungan muda di dunia, maka Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Yang kedua, wilayah Indonesia menyimpan berbagai sumber daya alam tambang dan mineral, seperti minyak bumi, gas alam, emas, perak, dan besi. Yang ketiga, wilayah Indonesia termasuk daerah yang labil dan rawan bencana alam, baik
gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kata. Terima kasih.